antara karomah gitu kan. Ya. Karomah mukjizat. Itu kan Siap. para nabi, sedangkan karomah kan itu dimiliki oleh para wali. Siap. Nah, terus masalahnya gini kan. Tepatnya tidak dimiliki. Saya cross check, itu tidak dimiliki. Diberikan. Nah, beda ya. Diberikan ya. Sama. Seolah-olah kalau dimiliki itu seolah-olah kalau dimiliki itu seperti peci saya, sesuka saya mau dipakai atau saya mau tempeleng Jokowi. Kan begitu loh. Kan enggak gitu loh. Nah, temanya nanti ini nih akan dibahas nih. Saya nanti malam nanti ngebahas ini nih karena ada kaitannya dengan Syekh Nawawi. Ini saya mau buka pengajian ini nanti besok malam, pengen jadi ustadz dulu. Nah, ini temanya nanti akan dibahas. Karena kan kaitannya dengan Syekh Nawawi, pembahasannya Syekh Nawawi tentang kajian Syekh Nawawi dan dalam konteks ada piknya gitu. Ini nanti, ini kitabnya Syekh Nawawi. Nah, tapi saya sih sebenarnya lebih suka jadi orator ngamuk-ngamuk. Ngebahas kitab tuh puyeng. Katanya inna syaitona idza dakhala ramadanu sufidati syayatinu. Apabila datang Ramadan uliqat ababun nar futihat ababul jannah wa uliqat ababun nar wasfidati syayatinu. Setan dibelenggu. Wadah kesurupan. Itu adalah dalil bahwa orang kesurupan itu bukan dimasuki jin. Waalaikumsalam. Insyaallah pembahasan ini tidak akan ditemukan di pondok pesantren manapun. Enggak nyombong, memang ya nggak dibahas di pesantren. Jadi temanya ini biar orang yang tidak tahu jadi tahu ya. Orang kesurupan itu cuma nggak punya uang. Iya Raden. Orang lagi banyak masalah, orang yang dalam penekanan mentalnya gitu. Itu ada itu. Si Kang Baha itu dukun kepanasan. Jadi rata-rata banyak sekarang oknum ustadz, oknum kiai memanfaatkan masyarakat yang polos, yang awam dengan temanya halu. Jadi orang sakit, usaha seminggu kurang lancar aja jualannya. Nah, itu dimanfaatkan nanti. Jadi sebenarnya ahli hikmat, peruqyah itu suka menabur cuka di atas luka. Jadi ada orang misalnya usahanya lagi kurang lancar seminggu nih, itu nanti dihubung-hubungannya sama mitos bahwa ada orang yang syirik. Seperti itulah. Aboilang iya seperti aboilang. Itu dukun ustadz itu kategorinya. Nah, pokoknya yang mengatasnamakan hikmat aja, supranatural aja. Itu banyak terjadi di mana-mana se-Indonesia. Ada orang usahanya kurang lancar. Itu nanti akan hubung-hubungan ke mitos. Ya, satu pertanyaan mungkin Kang. Tadi 10 saya jawab. 10 saya jawab. Ini satu aja cukup lah. Cukup. Siap. Tadi Akang mengatakan bahwa orang yang kesurupan itu adalah ada penekanan dari dirinya sendiri. Ada masalah lah gitu. Ada masalah. Apakah mutlak dari masalahnya sendiri atau ada hal-hal gaib secara haluisme ya yang disebabkan ke orang itu? Apakah itu ada pengaruhnya dengan gaib-gaib yang kayak gitulah? Atau khusus diri pribadinya aja yang ada masalah gitu? Mohon penjelasannya. Oh, pertanyaannya satu tapi detail panjang kali lebar ini. Ya. Oke, sebelum saya jawab saya bertanya dulu, ada faktor eksternal, maksud Anda apakah ada faktor eksternal? Pertanyaan sampean ini kalau disederhanakan, apakah kesurupan itu murni faktor internal atau faktor eksternal? Kedua, ada faktor eksternalnya ada. Maksud eksternal ini apa maksudnya jin? Ya. Oke. Kalau larinya kepada ayat yuwaswisu fi sudurin nas, bisa dikatakan iya. Jadi yang saya tolak di sini adalah dalam konteks kesurupan jin tidak memasuki. Nah itu tuh. Ya, jadi pertanyaan saya itu, ada hal lain yang mempengaruhi di dalam internalnya sendiri gitu kan? Kan kalau dari eksternal tidak bersifat pasti. Iya. Nah, maka tidak etis. Bagaimana cara orang mengukur kesurupan itu ada faktor eksternalnya? Bagaimana cara mengukurnya? Walaupun di Al-Quran kan diterangkan yuwaswisu fi sudurin nas, jin membisiki. Ya, berarti kan internal, eksternal ya, eksternal. Ya, eksternal, ya eksternal. Nah, eksternal tuh. Nah, tapi kan susah kita mendiagnosanya, memastikan ini ada faktor eksternal. Maka dialognya yang tepat didiskusikan adalah faktor internal. Karena di semua persoalan kesurupan selesai faktor internal, eksternal nggak bisa ngaruh-ngaruh apa. Kan justru layak dulu. Kalau faktor eksternal itu Ya, pemicu, ya. tetap Ya. aja dari internal kita, mental kita, psikis kita.
gitu loh. Ya. Ya sama misalnya, ya kayak orang dicubit aja. Kalau memang kayak orang ditowel gini, ya kalau memang kitanya kuat kan nggak merasa sakit. Berbeda ketika posisi kitanya lagi terluka nih, misalnya kena luka bakar. Ditowel itu kesakitan. Artinya kita secara umum tidak bisa menafikan eksternal ini. Ya. Tapi kita tidak perlu fokus ke sini gitu loh, karena ini bukan utama. Faktor utamanya adalah internal, pemikiran, psikis kita gitu loh. Tapi gini Kang. Lagian nggak ada alat ukurnya memastikan ini ada terlibatannya jin atau tidak, nggak ada disiplin keilmuan yang menjangkau itu. Alat ukurnya nggak ada. Nggak ada. Tapi gini Kang, banyak yang kesurupan, katakanlah yang kesurupan. Di sana ada pihak-pihak tertentu, katakanlah pedukunan ataupun ustadz sekalipun baca apa ya ditakutkannya ada faktor eksternal. Akang bilang itu faktor internal gitu kan. Nah, orang-orang yang seperti itu tahu sih enggak hukumnya atau indikatornya eksternal masuk itu ke internal gitu kan? Gini Kang, kan persoalannya ketika orang kesurupan itu kan kita akan melakukan penanganan agar sadar. Nah itu kalau sudah kesurupan itu sudah tidak ada unsur eksternalnya. Eksternal kan cuma pembisikan. Ya, sama aja kayak orang mengadu domba. Kalau sudah terjadi chaos, ribut, apakah yang mengadu domba itu hadir di situ? Gitu. Maka sekali lagi yang saya tekankan di sini adalah kesurupan bukan dimasuki jin. Itu fokusnya internal gitu ya. Poinnya di situ. Ya. Orang kesurupan itu soal internal, soal pikiran sendiri, soal mental gitu loh. Individu, mungkin lebih ke individu gitu ya Kang. Iya, terserah pakai bahasanya apalah, intinya bukan dimasuki jin. Itu soal psikis. Terserah pakai bahasa apa sampean. Siap, laksanakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Kang Yuda tadi orang berpendidikan itu. Ini temanya lagi masalah halu, temanya lagi halu dulu. Si Don Pito itu dicuekin ngerocet aja. Kayak penting aja. Paham ya? Ya ada kesurupan kalau dimasukin jin, ribet kali. Ini temanya lagi tentang mistis. Nanti ngomong turunnya. Aduh, ya netizen ini apakah yang nggak nyimak apa ya? Ini nggak ada yang ngebahas, kasihan. Kita ada edukasinya, up down bay. Ada kalanya kita tegang, ada kalanya kita lemah. Gitu ya, biar edukasi. Karena masih banyak orang yang nggak memahami tentang mistis, mistos. Akhirnya mereka mudah dimanfaatkan. Dimanfaatkan oleh siapa? Oleh dukun mustad, oleh peruqyah halu tukang bohong gitu. Jin bisa jatuh cinta dan menikah dengan manusia. Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, jawabannya bisa, Mr. Zen. Itu ada kitab Luqatil Marjan fi Ahkamil Jan, ada kitab Akamil Marjan fi Ahkamil Jan. Luqatil Marjan karya Imam Suyuti, Akamil Marjan karya Imam Badruddin. Di dua kitab itu ada bab itu. Ada bab pernikahan manusia dengan jin. Jadi kalau pertanyaannya bisa apa tidak, jawabannya bisa. Beda konteks. Kalau ini dinikahi jin apa bukan, beda tuh ya. Anda nanya ke suatu persoalan. Atau ada konten-konten dobol dukun mustad itu bahwa dinikahi jin. Ya belum tentu. Ini kan ada di konteks. Bisa nggak membedakan masalah? Bisa nggak Mahesa nempeleng Jokowi? Jawabannya bisa. Nah tapi kalau nanti Jokowi mengklaim ditempeleng Mahesa, itu harus diuji dulu. Paham tidak nih? Bisa tidak jin menikahi manusia? Bisa. Wong jin juga sama, masyhur apa dibebani syariat. Paham tidak nih ngebedain masalah nih? Bisa nggak jin menikahi manusia, manusia menikahi jin? Bisa. Di mana? Wallahu alam, saya tidak tahu. Sama nih ya. Bisa nggak Mahesa nempeleng Jokowi? Jawabannya bisa. Tapi tidak bisa kalau kemudian besok Jokowi mengklaim ditempeleng Mahesa, ya diuji dulu. Visumnya mana? Kejadian jadi mana? Kejadiannya kapan? Siapa yang melihat gitu loh? Tolong bedain ini ya. Karena banyak ada orang. Ya contoh begini nih ya. Contoh framing dukun ustadz dan peruqyah tukang bohong. Tentang keberadaan jin itu dimanfaatkan oleh si ahli hikmat. Bahwa ketika misalnya ada orang mediumisasi, oh ini jin gitu, kamu nggak percaya adanya jin, kamu ingkar terhadap ayat Al-Quran. Bukan itu, padahal yang ditolak adalah
kamu melakukan mediumisasi, itu bukan jin yang masuk gitu loh. Bukan tentang keberadaan jin. Sama tentang keberadaan sihir. Nah, kalau kita nolak mistis, mitos, kalau ada orang sakit kita arahkan ke pengobatan yang rasional, itu bukan berarti kita menafikan adanya sihir. Malah lebih-lebih berbicara sihir, sihir yang di dalam Al-Quran itu semuanya sains. Sihir di dalam Al-Quran itu semuanya prakteknya sains. Nggak pakai jin jun. Tidak ada satu ayat Al-Quran yang menjelaskan sihir itu berkaitannya dengan jin. Justru ketika berbicara sihir itu tentang permainan di Al-Quran, tentang trik, tentang seni, tentang sulap, gitu. Susah mang orang yang fanatik sama mistik tuh, bener loh. Identik ya. Orang yang kental mistik itu biasanya orangnya fanatik, atau bahkan ada yang ta'assub. Tidak lebih, kalau ta'assub itu lebih dari fanatik. Fanatik kadang masih diperbolehkan, masih mending. Misal orang NU fanatik ke NU, ya sah-sah saja. Orang FPI fanatik ke HRSN, ya sah-sah saja, masih mending. Ada yang lebih bahaya dari itu, ta'assub. Nah, ta'assub ini udah levelnya itu udah di atas fanatik. Kalau ta'assub ukurannya sampai ketika seseorang itu berbuat salah masih dibela, itu ukuran ta'assub. Ayan surah rajulu qaumahu ala zulmi. Misalnya embruter, pendukung saya kan embruter, ketika saya salah masih dibela, nah berarti embruter ta'assub namanya. Nah itu udah boleh. Siap LA di LA ini lagi sama berjempol. Komen saya nggak dibacakan. Saya kalau lagi jelasin serius nggak baca komentar. Bukan nggak dibaca dan nggak terbaca itu beda. Jadi kalau pengen serius tinggal naik, karena saya terbuka, siapapun naik saya persilahkan. Siap Lampung. Tidak dibaca, tidak terbaca karena banyak yang komentar itu beda. Anda baper silahkan pergi. Kalau pengen dibaca semua komentar mau diar saya. Saya kalau baca radio, oh komentar panjang saya bacain. Terus ngebahasnya kapan? Yang tak suka cara saya tinggal minggir. Anda jangan buang-buang kuota dengan nonton saya. Sombong kali, maka iya saya malu Allah paling sombong. Saya di sini niat edukasi, menjelaskan sesuatu yang tidak banyak orang dijelaskan. Komentar itu kadang menghalangi pembahasan saya. Untuk temanya tuh. Siap Lampung. Karena saya tidak digaji oleh netizen ya. Saya tidak minta saweran, bahkan saya nggak mau disawer. Jadi netizen tidak berhak ngatur saya. Tak suka tinggal pergi. Bukan sombong ya? Enggak sombong. Saya makhluk Allah paling sombong sealam semesta. Lebih sombong dari jin. Oh, lebih sombong dari iblis. Asal. Wahabi itu digaji kak. Wahabi itu kata Syekh bin Bazhum atba'u Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau Ustadz Wahabi digaji sebagian besar ya. Duh, cara bertanyanya aja bikin pusing saya. Bagaimana cara jin beribadah kepada Allah sama dengan kita? Syariatnya sama dengan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sama syariatnya dengan kita. Sama wudu, sholat sama dengan kita. Syariat di dalam Al-Quran, syariat baginda Nabi Muhammad SAW berbentuk sholat, puasa, zakat, haji itu tidak dilakukan oleh malaikat. Jadi malaikat tidak puasa seperti puasa kita, malaikat tidak sholat seperti sholatnya kita. Artinya mereka kalau sholat dia punya caranya sendiri, berbeda dengan kita. Kita mah serentak, solu kata Nabi, kama ra'aitumuni usolli. Jadi sama salat yang angkat tangan, Allahu Akbar sama. Sama-sama menggunakan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sama orang dimanapun sholat pakainya Fatihah. Nah malaikat sholatnya gimana? Ya nggak tahu. Yang jelas tidak sama. Syariat Nabi Muhammad ini hanya berlaku kepada bangsa manusia, bangsa jin. Tahu kenapa? Nah di sini Daniel. Karena jin itulah sama makhluk yang kasif. Hanya beda dimensi, hanya terhijab dari pandangan manusia. Bukan berarti jin itu latif seperti malaikat, bukan. Nah, logik sebenarnya ini. Di dalam kitab Akamil Marjan sering saya bahas bahwa ada perbedaan jin itu kasif apa latif. Saya katakanlah kasif sama dengan kita, syariatnya pun sama dengan kita. Malaikat latif, maka syariatnya berbeda dengan manusia. Malaikat nggak bercocok tanam, makanya malaikat tidak berwajib zakat. Gitu ya. Apakah jin Islam mendapatkan syafaat Nabi Muhammad? Iya, sama. Jin itu umat baginda Nabi Muhammad SAW juga sama. Itu coba lihat di tafsir Qurtubi, tafsir Baghawi ketika menjelaskan surat Al-Jin. Oh, itu serentak sama semua ya.
Ada Rasulul Jin, utusan bangsa jin menemui baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad menyampaikan Islam kepada bangsa jin. Jadi sama cara nikah koro jin bang sama. Apakah semua jin bisa berubah bentuk? Tidak semua, atau hanya jenis tertentu. Ya, yang jelas hadisnya keterangannya yatasyakkalu ala ashkilatin mukhtalifatin. Nah, kalau semua apa tidak saya tidak tahu. Gitu ya, soal sama semua atau tidak tahu. Saya tuh paling tak suka ngomong sok tahu, kecuali misalnya ada ibarat, ada Quran, hadis, dalil ya, atau ada ibarat para ulama yang saling menguatkan gitu, baru boleh ngambil kesimpulan. Kalau nggak ada teksnya, saya nggak mau menganalisa lah. Kalau nggak tahu jawab, nggak tahu. Apakah semua jin bisa tasyakul, merubah bentuk? Nggak tahu. Tapi yang jelas di banyak kitab, banyak kisah menceritakan jin tasyakul, merubah bentuk. Apakah jin bisa masuk ke tubuh manusia? Pertanyaannya bisa melulu, jawabannya bisa, jin yang kecil dulu. Nah ini nih pertanyaan ngejebak. Bisa memasuki tubuh? Ya bisa, jinnya bertasyakul tadi, berubah kecil. Ayo. Nah ini bahasa bisa apa tidak, ini menjebak ini. Menjebak kadang membodohi. Nah saya jawab bisa, nanti dijadikan argumen. Oh kesurupan dimasuki jin? Enggak, beda lagi. Nah, kan tadi sudah dijawab. Jin mampu bertasyakul, berubah bentuk. Oh berubah bentuk lah jadi lalat, ya bisa masuk. Gitu ya. Tapi pertanyaan Mr. Zen ini nyambung juga sih. Jadi maksudnya gini, saya itu tidak mau terburu-buru menjawab dan tidak mau terjebak dengan teks pertanyaan. Jangan sampai pertanyaannya begini, pertanyaannya A, ternyata yang dimaksud adalah A plus gitu loh. Kalau khurafat itu apa? Khurafat itu dongeng bohong, tapi basicnya itu tentang aneh-aneh, sesuatu yang aneh. Saya ulangi sekali. Cerita khurafat itu adalah cerita aneh, cerita ajaib. Ada cerita bohong, tapi nggak khurafat. Contoh, mobil SMK. Ada orang ngomong-ngomong punya mobil SMK, mobil semak. Kan bohong, wakilnya nggak ada, realitanya tidak ada. Apakah itu disebut khurafat? Enggak. Ya cerita dusta bebas. Tapi tidak termasuk kategori khurafat. Nah khurafat ini basicnya ceritanya keajaiban ajaib. Contoh tiap malam ada orang ngaku tiap malam bolak-balik ke langit. Wakilnya realitanya tidak. Nah itu namanya khurafat. Khurafat. Ngul si dewek wis gede si rekudi. Anak udah kelas 6 SD. Ada obat nyamuk aja nyuruh orang tua. Abinya kelas SD itu nyuci baju sendiri, segala-gala sendiri. Ampun lah. Gitu ya. Sampai di mana tadi? Kepotong tuh. Yang nanya serius tinggal naik aja ya, berinteraksi. Karena typing dengan pertanyaan secara lisan itu lebih mudah dipahami secara lisan. Typing itu tidak memiliki intonasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tempat bising ada yang nyanyi tuh, pindah dulu atau yang nyanyinya suruh diem. Aduh, Masya Allah. Sehat Kang? Sehat, silakan langsung aja. Yang lain di bawah Kang, jangan tanya dulu, saya cara yang di atas. Cara membedakan bahwa itu benar kesurupan sama jin dengan faktor psikologis itu cara membedakannya gimana Kang? Saya jawab tidak ada orang kesurupan dimasuki jin. Psikologis. Jadi pertanyaan itu jangan ditanyakan ke saya, ge. Wong saya nggak percaya kok kesurupan dimasuki jin. Kok ditanya ini saya? Artinya logik saya tidak nerim. Deh si Mr. Zen ada dinaikin ngelunjak. Saya malah jengkel yang bertanya begini nih. Males. Jadi kalau Anda nggak merasa penting, ya ngapain saya harus menganggap penting Anda gitu loh. Saya ini tidak digaji. Gitu ya. Jadi pertanyaan saudara itu lebih tepatnya tanyakan ke perukia, ke ahli hikmat yang ngomong ada kesurupan jin. Logik saya nggak nerima kok kesurupan dimasuki jin. Ditanya caranya bagaimana, kan keliru pertanyaan. Ya sama. Terus, ini ketika bacotnya si mantan Menteri Agama siapa? Ketua Banser? Bulan. Masya Allah. Siapa? Mana Pak? Bacotnya si Ketua Banser siapa? Masya Allah. Yakut. Yakut. Nah itu pertanyaan logik dari Ahmad Dhani. Bagaimana cara HTI merubah Pancasila? Ya, karena itu sesuatu yang nggak bisa gitu loh. Ngapain ditakutin? Sebagai jualan isunya kelompok Banser.
ketua Banser. Kan jualan isu namanya itu. Soal HTI memperjuangkan khilafah, ya saya katakan. Tapi soal bahwa HTI itu nanti berbahaya, itu jualan isunya ketua Banser. Lah nggak bakalan bisa, gitu. Merubah Pancasila ke khilafah itu nggak bakalan bisa. Nggak ada caranya gitu loh. Kenapa lalu kemudian digembos-gembosin gitu, di framing sedemikian rupa? Ya sama pertanyaan sampean, bagaimana membedakan kesurupan dimasuki jin? Lah saya menolak, nggak ada kesurupan dimasuki jin itu. Gitu. Siap. Artinya saya tidak bisa dipertanyakan itu, maka pertanyakan ke yang menganggap kesurupan itu dimasuki jin. Kalau saya katakan kesurupan faktor psikologis. Ya, kalau untuk membedakan bahwa jin, setan, dan iblis itu bagaimana? Nah. Itu pertanyaan membedakan. Pertanyaan itu dipicu, muncul karena menganggapnya ini tentang spesies. Jika saya jawab pelan-pelan. Siap. Mulai dari spesies. Spesiesnya apa? Allah menciptakan cuma 3, malaikat, jin, manusia. Nah, step by step kan? Step by step. Spesies dulu yang ditanyakan. Manusia, malaikat, jin. Nah, spesies tuh. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana membedakan iblis, jin, setan, lah ini pertanyaan lucu juga. Karena berbicara spesies, spesiesnya satu ini. Bangsa jin. Jin itu yang anid marid disebut setan. Iblis spesiesnya jin. Jin yang melakukan pengkhianatan, melakukan penolakan terhadap perintah Allah, dan melakukan pertama kali kesombongan. Spesiesnya jin. Jadi iya. Ya udah. Nah, kemudian spesiesnya manusia. Sama manusia juga ketika anid marid disebut setan. Nah, Anda dan saya itu bisa disebut setan. Kapan Anda dan saya bisa disebut setan? Ketika Anda berbohong, ketika Anda melakukan dosa, Anda bisa disebut setan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi, setan manusia dan setan jin. Maka di dalam tafsir Qurtubi diterangkan kullu ma'siyatin mansubatun ila syaiton. Kapan Jokowi boleh disebut setan? Saat Jokowi melakukan kebohongan. Kapan Jokowi layak disebut boleh disebut setan? Saat Jokowi melakukan dosa. Kapan Sambo boleh disebut setan? Saat Sambo ngedor Brigadir Joshua. Kapan saat oknum polisi boleh disebut setan? Ketika mereka melindungi koruptor, mereka melindungi perjudian. Itu loh. Siap. Terus Kang, gini, apakah benar bahwa manusia itu bisa berkomunikasi dengan jin atau setan? Bisa. Nabi sering melakukan itu. Tetapi hanya orang-orang tertentu atau bagaimana itu kan? Punten. Beda. Kalau konteksnya hanya orang tertentu berarti yang mampu melakukan itu. Kalau pertanyaannya bisa apa tidak, jawabannya bisa. Karena persoalan antara jin dan manusia itu kan perbedaan dimensi, hanya mereka terhijab. Ya kalau jinnya nongol kalah manusia. Bahkan Abu Hurairah pernah menangkap jin, tidak hanya berdialog. Mu'ad bin Jabal pernah menangkap jin, tidak hanya berdialog. Ketika Mu'ad bin Jabal menangkap jin, apa yang dilakukan Mu'ad bin Jabal dan Abu Hurairah yang disampaikan? La arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku laporkan ini kepada Rasulullah. La arfa'annaka ila Rasulillah. Kan terjadi dialog. Justru ini dalil-dalil yang sahih ini justru menjadi dalil saya ketika ada orang yang mengklaim bisa melihat jin. Ya mana jinnya? Kok kamu ngaku melihat jin? Jinnya mana? Gitu. Karena sahabat saja ketika menangkap berdialog, nongol jinnya. Gitu ya. Jadi balik lagi, setan adalah sifat buruk. Jadi siapapun yang melakukan sifat buruk boleh disebut setan. Mahesa saat berbuat salah, Mahesa boleh disebut setan. Jin saat melakukan maksiat boleh disebut setan. Jadi Anda dan saya boleh disebut setan ketika melakukan dosa. Jokowi boleh nggak disebut setan? Secara ilmiah, secara kajian Islam, Jokowi boleh disebut setan saat Jokowi berbohong. Terus gini Kang, apakah teknologi dari jin itu sama seperti kayak manusia? Kan ada dengar-dengar, wah setan ataupun jin bisa terbang gitu loh. Ada yang bisa ini terbang, ini itulah. Apakah teknologinya lebih hebat daripada manusia atau bagaimana tuh Kang? Kalau bicara teknologi nggak tahu. Fa'atahu bisyihabim mubin. Bisyihabim mubin. Kalau berbicara jin bisa terbang, ya jin bisa terbang. Menggunakan teknologi atau tidak, wallahu a'lam, karena tidak dijelaskan. Ketika Nabi Muhammad SAW melakukan Mi'raj, itu dikejar jin, ifrit. Nah, mereka pakai teknologi atau apa, saya nggak tahu. Yang jelas Nabi Muhammad ketika melakukan Mi'raj, Nabi Muhammad dipakaikan pakai buruk. Nabi Muhammad ke langit menggunakan buruk. Maka aneh dan lucu ketika ada cerita mau ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad katanya nggak bisa naik. Lalu pakainya alatnya roh Syamsul Qadir, cerita dagelan. Dagelan. Masya Allah. Cerita dabrus.
terus. Mr. Zen ini saya turunin lah. Ih, Udah kalau kamu sibuk itu turun-turun aja lah. satu lagi kan. Ya, satu lagi aja lah. Ya, satu. Ini kan jin itu bisa meninggal, ya kan? Atau tidak? Atau bagaimana Kenapa cara sih meninggal? pertanyaan kamu dari tadi bisa nggak? Bisa melulu sih apa sih? Pas. Meninggal. Ya, Cara meninggalnya seperti apakah? Apa seperti manusia atau bagaimana? ya, sama. Siap. Cukup. Terima kasih. Atur Sama-sama. nuhun. Sama-sama. Sama Allah. Insyaallah. Turunlah, insyaallah. Turun. Ternyata nggak mau dijelasin secara rinci ya. Ranggolawe ini, si itu bagus pelongo ini. Susah naiknya ini. Sinyalmu itu. Itu bagus pelongo. Jaki. Itu bagus pelongo itu Jaki itu. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Izin bertanya dan mohon penjelasannya tentang bahasa-bahasa majaz atau kinayah atau badi ma'ani. Enggak tahu. Banyak seorang Enggak tahu siap. Kang, saya mualaf, mohon doanya. Wow, salah Kang Bintang. Doakan saya. Mualaf ini mestinya orang yang bersih, nggak ada dosa. Saya malah minta doanya ke Bintang seberang. Masya Allah. Kebalik ge. Saya banyak dosanya, mualaf yang justru sedikit dosanya. Doain saya dengan bahasa yang Anda mampu. Doain kita semua ya. Seberang. Nggak tahu siapa pertanyaan sampean. Siapa tuh Kang? Terima Ya, kasih. turun. Ya, sama-sama. Apakah jin membaca pikiran manusia? Ada 13 ayat. Kurang lebih yang untuk sementara bisa saya pakai menjawab pertanyaan. Innahu alimun bidzatis sudur. Wallahu ya'lamu ma fi sudurikum. Ayat yang serupa ini kurang lebih ada 13. Kau tahu Maya, saya ngitung sendiri sampai sengaja pernah khatamin Quran itu untuk membahas apakah jin, apakah wali bisa tahu hati orang. Itu. Bahkan dikatakan di banyak tafsir, ma fi sudurin nas, yang ada di dalam dada manusia, yang ada di dalam hati manusia, itu lebih ghaib daripada surga dan neraka. Saya tegaskan sekali lagi, bahwa apa yang ada di dalam hatimu itu jauh lebih ghaib daripada surga dan neraka. Berapa nabi yang sudah ke surga bolak-balik? Tapi begitunya Nabi Muhammad SAW pernah ditipu. Bahkan ada ayat munafik. Jadi ada di mana Allah mengkat itu, bahwa sesuatu yang ada di dalam hati itu bukan wilayah manusia. Sampai adalah ayat munafik. Nabi pernah dibohongin, artinya Nabi gak tahu hati orang. Banyak Nabi yang ke surga itu, yang sudah ke surga itu. Artinya Nabi sudah tahu surga itu ghaib bagi kita. Dan nabiyin udah bukan ghaib lagi, karena udah lihat. Definisi ghaib kan ma ghaba 'anil a'yun. Nah, bagi Nabi Muhammad surga itu udah bukan ghaib lagi. Nah, hati manusia jauh lebih ghaib daripada surga. Maka ketika dalam suatu kejadian perang ada orang terpepet lalu membaca la ilaha illallah, kalah berperang, kaum musyrikin kalah berperang lalu membaca syahadat, lalu dibunuh oleh sahabat. Apa yang terjadi? Orang ini suruh bayar fidyah sama Nabi. Maka ada ibarat dari ulama yang kemudian populer di kalangan para santri. Bagaimana kaidahnya? Dalam sebuah kaidah sampai ngeblank saya. Nahkumu bil-dhawahir, fahkum bil-dhawahir hatta yatabayyana khilafuha. Saya lebih suka membaca hatta yatabayyana khilafaha. Itu ya, jadi ma fi sudurin nas, yang ada di dalam dada manusia itu lebih ghaib juga. Singkat padatnya, singkatnya tidak ada orang yang mengetahui. Hati orang tidak bisa diketahui oleh manusia lain. Sampai sahabat tidak boleh sok tahu tentang hati manusia. Maka coba perhatikan, ketika ada orang kalah argumen karena dia melakukan kebohongan publik, orang itu lalu menjas, jangan, kamu manusia paling sombong. Sebenarnya ketika orang menyebut orang lain sombong, itu dia sudah sok jadi Tuhan. Kenapa?
Karena sombong itu fi'liyah qalbiyah, pekerjaan hati. Yang tahu cuma Allah. Maka ketika ada orang yang sok tahu hati orang, itu kan sok jadi Tuhan namanya. Sementara itu hanya Allah yang mengetahui. Maka benarlah tadi, fahkum bil dzahir. Dohirnya aja dulu. Dalam konteks sosial mah dohir dulu yang dinilai. Soal hati mah ya urusan. Sering dalam konteks pik lah contoh ya. Dalam konteks menolak pik itu banyak. Mahesa si A begini, begini, begini. Saya mah jawabnya simpel. Selama lisan mereka, selama dohir mereka menolak pik, itu saudara saya, sahabat seperjuangan saya. Adapun hatinya bagaimana tujuannya Pak, saya bukan Tuhan. Kagak urus soal dia tujuannya apa. Niat dia apa, kagak urus. Gitu ya, kagak urus. Udah ada orang sholat, baik, ya baik. Oh ternyata tujuannya agar diambil menantu kiai, ya urus. Urusannya dia sama Allah. Gitu ya, alhasil orang tidak mengetahui hati orang lain, gitu. Paham ya? Siap. Ini obrolan yang ngecaprak substansial. Oh, kamu tinggal nyari panggung di sini, bantah saya. Oh, kan lo terkenal nanti, keren itu. Lo nggak usah capek-capek membangun citra, membangun image bertahun-tahun. Lo tumbangin aja Mahesa. Lo terkenal, ribet kali Ilham. Kasihan sama saya terkomentar di bawah itu. Apa ya? Nyerah dalam membantah, keputus asa membantah saya. Ngecaprak misalnya. Dia sedang mengekspresikan keputusasaannya. Dia sedang menunjukkan keputusasaannya membantah saya. Ngecaprak substansial. Wih, sok intelek bahasa. Tapi padahal dia menganggap dia meremehin saya. Enggak bro, saya enggak merasa diremehin. Saya hanya melihat Anda putus asa gitu. Padahal dia tinggal naik bantah deh. Substansi dari apa yang saya sampaikan itu tinggal dibantah gitu. Anda terkenal nanti. Waalaikumsalam Ridho. Biasanya orang-orang halu biasanya gitu. Kalau saya ngebahas haluisme mistis, itu orang-orang halu ngaku hikmat kepanasan semua. Halu ngaku toriko kepanasan semua. Halu ngaku ruqyah kepanasan. Bukan pakai dot, pakai dho. Innallaha yanduru. Innallaha la yanduru ila suarikum. Bukan yanduru. Yanzuru. Betul. Waalaikumsalam. Selamat menikmati keputusasaan. Apakah jin juga memiliki nabi dan rasul yang diutus? Iya, Nabi Muhammad itu diutus kepada bangsa jin juga. Ampun. Kang izin naik lagi untuk meminta solusi. Maksudnya apa? Singkat apa itunya? Jadi sudah banyak ke ustadz-ustadz itu yang susahnya itu kakaknya gak ngomong-ngomong. Kang, Johnson suka diam, jadi gak ketemu gitu. Nggak punya solusinya saya, nggak punya. Kalau pencerahan? Oke, pencerahan ya punya. Bicara belum? Sungguh terang sekali. Ah siap, betul. Kalau pencerahan punya lah. Saya udah hilang mood kalau ada santri di sini udah ngomongnya Johar Maknun Sulam gitu, yang dibahas apa. Jadi, oh ternyata Sulamu nggak guna gitu loh. Kan pengen tahu aja tuh si sang jago mantik, jago badiak bayanya. Oh nggak kepake ternyata. Jadi ya pengen tahu tuh. Sampean itu di sini tuh Syihab, mohon maaf Syihab, udah bukan jadi gelas kosong. Padahal saya di sini tidak ngebahas Sulamul Munawwarah. Saya nggak ngebahas Johar Maknun. Tapi di sini Anda sibuk menunjukkan bahwa Anda tuh jago mantik, jago badiak. Nggak guna ilmumu kalau ada persoalan ini. Enggak kan, lebih lucu lagi. Belum paham kok. Loh sebenarnya kalau sampai itu jago mantik, nggak perlu bertanya begitu. Jadi kan kaguna gitu loh. Apalagi kalau sampai orang jago mantik, jago
segala fan ilmu alat tapi masih halu, kan lucu. Gunanya apa itu ilmu gitu? Ilmu mantik itu ilmu berpikir, tapi kok terjerumus kepada kehaluan gitu. Coba saya mau tanya, ilmu mantik gunanya untuk apa? Untuk debat apa untuk berpikir? Berpikir. Berpikir. Kok ada santri jago mantik tapi terjerumus kehaluan? Ayo. Ilmu mantik itu ilmu berpikir. Pertama kalinya kok, Kang. Loh, baru pertama. Ada berapa ribu orang? Saya bisa kumpulin tuh. Ada ribuan orang tuh santri itu jago mantik tapi kental mistis orangnya. Maksudnya hal-hal yang mistis terjadi di keluarga saya kok, Kang. Saya ngomong umum. Saya ngomong umum. Kan banyak santri yang jago mantik tapi terjerumus kepada mistik. Nah, berarti ilmu sulamnya nggak kepake gitu. Ya, siapa yang saya terima. Lah, kedua, saya misalnya solusi itu nggak bisa karena Anda bukan orang yang mengalami. Jadi kalau Anda naik di sini nanya itu yang bersifat umum, jangan satu kasus. Anda itu nanyain kasus. Nah, kasus mah harus kata jago mantiknya mah ditasawur dulu kan. Sababnya, prosesnya dianalisa dulu. Nah, masa sampai kakak sampean yang mengalami gangguan psikis, sampean yang nanya, ya kagak nyambung. Maka saya jawab, solusinya apa? Nggak punya solusi. Kecuali Anda hadapkan abang kakak sampean di sini. Itu, saudara. Kecuali nanyain keilmuan. Nah, walaupun sampean yang nanya, bisa. Kang, gimana ada orang warat wirid terus jadi gila? Jadi keilmuannya yang ditanyakan. Kalau kakak Anda namanya sebuah peristiwa, kasusnya, ya harus dilirik, Kak, abang kamu bagaimana? Pemikirannya bagaimana? Sebelum gila apa prosesnya? Paham? Boleh saya diceritakan nggak, Kang? Enggak, panjang lah. Saya udah hilang mood menjawab sampean. Ya udah, maaf, Kang. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi kalau nanya mah mending bersifat keilmuan aja umum, kecuali konteksnya ngeritik. Ya. Ada orang jadi stres, tadinya warat wirid, gimana itu? Apakah wirid bisa membuat orang gila? Nah, itu kan lebih umum ya, lebih umum dan membahas persoalan atau keilmuannya, bukan kasus individunya. Itu ngomongnya bahasanya saya nggak ngerti bahasa intelek, jadi kurang lebih begitu bila. Jadab KW banyak, Kang. Jadab pura-pura banyak. Jadab pura-pura tuh banyak. Ini saya mau jadab ya. Jadabnya, saya lagi terkonek dengan wali-wali yang ada di India. Saya mau jadab terkonek dengan wali-wali di India. Har gadi badal rahi hai roop zindagi, chaho hai kabhi kabhi. Apakah jin bisa merasakan sakit? Iya, samalah. Jin bisa sakit, jin bisa mati, jin bisa cemburu, jin bisa patah hati, jin bisa gua tempeleng. Jin bisa ditempeleng sebagaimana Jokowi bisa saya tempeleng. Jin bisa tangga ditabok, bisa sebagaimana Jokowi pun bisa saya tempeleng. Kalau Jokowinya mau, saya tempeleng saya, ya saya tempeleng Jokowi. Oh, pusing-pusing amat. Apalagi kalau aguannya yang minta ya, saya tempelengin dong saya, kata aguan. Wah, pusing-pusing amat. Dosa tak? Enggak dosa nempeleng Jokowi kalau Jokowinya yang minta. Dosa tak? Enggak dosa. Kalau Jokowinya nggak mau, ya kalau Jokowinya nggak mau, ngapain saya nempeleng Jokowi? Kalau Jokowinya nggak mau ditempeleng, ngapain saya harus nempeleng Jokowi? Si begundal aja cuma saguan nggak saya tempeleng karena nggak minta mereka. Silakan Nurul. Oke, siap. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, Kang. Ya. Ini, Kang, perihal ini haloisme lagi, Kang, judulnya. Iyalah, biar mengedukasi sayanya, jangan pik dulu bosen. Siap. Jadi gini, Kang, lihat dari kelompok-kelompok atau tetangga sebelah ini room ya, banyak sekali kan biasalah orang-orang yang oten itu atau misionaris yang menghantam kita itu dari segi ya itulah yang berbau haloisme itu kan gitu, langsung ke to the point, ke pusat, Kang. Contohnya gini lah, katanya judulnya kan kalau ini tanya jawab haloisme, tapi di sana menuhankan Muhammad apakah benar, seolah-olah gitu. Nah, aduh, saya ini ternyata di situ ya mereka itu sangat ya girang sekali gitu dan garang sekali juga dalam menghantam ya kebanyakan
kebanyakan orang-orang umat Islam yang mungkin cara takdim mungkin Kang ya gitu, mungkin terlalu kebablasan atau gimana, sehingga menjadi sasaran empuk bagi mereka gitu. Ya ada forum ini bagi saya itu ya alhamdulillah gitu, Kang Maesa bisa meluruskan hal-hal yang seperti itu, walaupun memang Poinnya ada pro apa? kontra Poinnya. juga. Poinnya apa? Poinnya Kang, kali-kali kalau bisa Kang Mahesa ikut gabung maksudnya itu untuk memberantas orang-orang seperti itu gitu loh. Saya lebih suka ngeberantas pemikirannya saudara saya yang muslim ketimbang yang non muslim. Dan mereka sudah kafir kok memilih kafir. Mereka sudah sepakat untuk memilih kafir apa? Kalau berbicara ekstrim, kalau berbicara ekstrim, belum ada aja pengkritik yang ekstrimnya lebih saya belum pernah sampai digeruduk bermobil-mobil non muslim ada. Tapi yang digeruduk umat Islam berkait debat di TikTok saya sampai digeruduk tengah malam pernah berkali-kali. Mereka kabur Apa kan. yang harus saya debatkan? Dan Anda menggunakan kata coba sekali-kali. Asal Anda tahu, saya pertama kali main TikTok itu debat antar agama masuknya. Sebelum saya ngebahas halu, saya ini 5 tahun main medsos, itu ngebahas halu itu di YouTube. Sekalinya kita main TikTok itu debat antar agama. Tapi pada akhirnya saya nyerah. Kenapa saya nyerah? Apa kewalahan ngadepin non-muslim? Tidak pernah nyerah. Saya nyerah justru karena umat Islamnya yang modal terjemahan tapi sok menjelaskan agama. Kan nggak mungkin saya bantah saudara saya yang muslim di hadapan non-muslim. Asal Anda tahu, saya itu paling jengkel sama orang awam, tapi jadi debater. Ngapain gitu loh. Ya. Dan ini saya sampaikan sama saudara Zuma, saya sampaikan sama Uniriva, saya pernah mengkritisi mereka langsung di WhatsApp. Mereka tidak tahu, egois mereka. Lalu saya bilang, saya mengkritik Anda ini kan di WA, bukan di publik. Agar sama-sama memperbaiki. Siap. Nyatanya sombong kok. Diingatkan di belakang layar, nggak mau dikritik. Asal Anda tahu, maka saya yang kedua, kemuakan saya debat antar agama. Ngapain memperdebatkan sesuatu yang sudah beda standarnya? Kita ini sudah sepakat untuk berbeda bahas. Berbeda dengan umat Islam. Logika pendukung apologet, logika pendukung debat antar agama sering saya diserang. Main satu kayak Zuma, debat tuh sama orang non muslim, jangan sama muslim. Justru kita, kenapa saya suka berdebat dengan muslim? Karena standarnya sama Al-Quran. Nah, kita memperdebatkan pemikiran yang sama-sama tolak ukurnya adalah Al-Quran dan hadis. Berbeda dengan si kafir, standar ukuran kebenaran kita tuh beda. Ngapain? Saya debat antar agama 2 pekan pertama saya main TikTok. Saya sampaikan, saya di sini naik cuma ingin menjawab semua pertanyaan kalian. Saya tak perlu mengkritisi Yesus kalian. Saya tak perlu mengkritisi keyakinan kalian. Kata non-muslim apa? Lu ngapain Kang debat lu? Saya bukan debat, saya menjawab semua pertanyaan kalian apa? Ayo, semampu saya jawabin. Lo kok nggak mau mengkritik Yesus? Ngapain saya mengkritisi sesuatu yang tidak saya percayai? Ngapain saya harus mengkritisi Yesus sebagai Tuhan sementara saya tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan? Ngapain? Ngapain? Capek-capek. Berbeda dengan wali karomah. Saya percaya adanya karomah. Kenapa saya mengkritisi haluan ngaku karomah? Karena saya percaya adanya karomah. Saya percaya adanya wali. Jangan kotori wali, jangan kotori karomah oleh doboler, haluer, ngaku toriko, tembelak dan lain sebagainya. Jadi saya sudah capek ikut debat antar agama, sudah standar kebenarannya beda. Gitu. Siap. Terima kasih. Cuman ya gitu Kang ya, esensinya itu masalahnya, apalagi kan yang penonton di media seperti TikTok ini kan banyak yang generasi Z sama yang itu Kang. Maksudnya khawatirkan ya misionarisnya itu Kang. Kita bicara kebangsaan, Nurul, kita bicara kebangsaan dan nasionalisme. Kalau Anda menganggap non-muslim yang mengkritisi akidah kita itu salah, maka Anda harus objektif. Dalam konteks nasionalisme, ya umat Islam yang nyinyirin Tuhan agama lain juga tak boleh. Anda harus objektif dong. Dan ini termaktub kan di dalam Al-Quran. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kenapa kritikan mereka pedas ke kita? Karena tadi fayasubbullaha adwan. Wala tasubbulan aja ngoso, aja misui. Sirakabe, siapa sirakabe? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Ing wong akeh kang pada undang-undang berseru menyeru kepada selain Allah. Fayasubbu. Tindakan itu fayasubbu maka menjadi sebab non-muslim mengkritisi Islam. Jadi dalam konteks nasionalisme saya tidak menganggap benar debat antar agama baik dari pihak Islam, baik dari pihak kafir. Saya tidak suka. Karena saya pun pernah debat itu sebagai penjawab. Saya 2 pekan pertama main TikTok saya. Dan saya bukan menyerah karena kuatnya pertanyaan kafir. Saya nggak nyebut non-muslim nih. Saya sebut tetap kafir mereka itu. Justru karena saudara-saudara kita yang muslim yang sok tahu modal terjemahan. Iya betul. Tapi jadi debater.
Mabok kan saya, ampun setelah saya mundur. Siap. Iya ya betul Kang. Siap. Kemudian Mungkin yang kedua, pesan-pesan, Nurul pesan. Nah, siapa? Lihat di room-room debat antar agama mereka perangkoin. Maka pernah saya membuat VT. Berani tidak mereka debat antar agama baik yang muslim dan yang kafir, hentikan saweran. Tahu tidak? Ketika muslim menghantam kafir argumennya, begitupun sebaliknya saweran di situ. Ada tak debater antar agama yang berani mengedukasi hentikan saweran, memperdebatkan Tuhannya masing-masing, memperdebatkan keyakinannya sambil main PK-PK? Apa itu? Apa itu? Mereka cari duit di situ. Maka pernah saya tantang waktu itu ada penggemar apologet begitu ya. Masa kalau berani debat sama kafir itu? Lalu saya baikin. Saya akan turun lagi di debat antar agama, tapi berani tidak apologet itu. Orang-orang terkenal itu. Hentikan saweran. Gak ada yang berani. Mereka nyari makan di situ. Semua, saya ngomong semua. Main PK-PK sambil memperdebatkan kitab sucinya ting bating. Muak saya lihatnya. Ya, Saya ngomong muak nih ke semua nih ya. Saya tuh paling enak memperdebatkan Tuhannya masing-masing. Sambil main PK-PK. Siap. Gitu loh Nurul. Siap Kang. Sampaikan ke si kafir-kafir itu dan sampaikan ke Sejuma dan yang lainnya. Saya muak lihatnya udah. Siap Kang. Tapi bukan berarti saya tidak mengapresiasi ketika mereka mengislamkan. Itu kan dua hal yang berbeda ya. Iya siap Kang. Ya cuman itu sih, karena yang saya lihat rata-rata mereka yang kafir itu selalu menghantam dengan haluismenya itu, sasaran empuknya Kang. Ya, salah Ya, siapa? mungkin semacam apa Salah siapa? ya. Coba perhatikan ayatnya, sama kan, wala tasubur, jangan marahin Tuhan orang lain, nanti jadi sebab Tuhan kita dimarahin, kan sama. Kenapa non muslim mengkritisi kehaluan umat Islam? Lawang kehaluannya dipromosikan oleh oknum Habib, oleh oknum Kiai. Yopo, karena konsep zaman sekarang ini no halu nggak laku, nggak oknum Kiai, nggak oknum Habib, semua mempromosikan agar jamaahnya rame, pengajiannya rame dengan nyebarin kehaluan. Nabi Khodir datang tiap tahun ke sini. Kakek saya, buyut saya bisa nurunin rantai dari emas. Plongok deh. Mereka semua memanfaatkan umat agar berbondong-bondong ke majelis mereka. Mereka tidak sedang benar-benar menyebarkan Islam. Mereka sibuk menjelaskan silsilahnya, keturunannya. Karena mereka orang-orang yang nggak punya skill. Mereka nggak punya ilmu, nggak punya skill. Jadi yang dijual nama besar para leluhur-leluhur mereka. Mending nggak pakai kebohongan, pakai kebohongan. Menurut. Jadi jangan salahkan non muslim mengkritisi kehaluan karena umat Islam sendiri yang nyebarin. Siap. Jadi bukannya kita itu ridho terhadap kekafiran. Kenapa saya lebih suka berdebat dengan saudara yang muslim? Karena standar ukurannya sama. Ya, porsinya sama intinya gitu ya. Loh, masa ngedebatin sesuatu yang ukurannya beda? Kan nggak logik. Ya. Jadi kalau memperdebatkan itu, memperdebatkan apa? Memperdebatkan pemahaman kita terhadap sebuah dalil. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin. Terkontaminasi. Karena saya juga sakit kalau ketika Nabi Muhammad dibully, tetap sakit. Iya, pasti gatal itu, masya Allah. Gitu. Nah, gimana lagi membeda porsi? Kan bingung masalahnya kan. Ya, benar juga sih, kita memang harus dari diri kita dulu memang Kang. Dan ini bukan dalam konteks akidah saya ngejawab ini, saya sudah disclaimer dalam konteks jiwa nasionalisme saya. Tetap Ya, kafir saya sebut kafir, kufur tetap saya sebut kufur, iman saya katakan iman. Cuma dalam konteks memperdebatkan saya tak suka. Siap Kang. Nah kan kebanyakan sekarang ini kan ya antara karomah gitu kan. Ya. Karomah mukjizat. Itu kan Siap. para nabi, sedangkan karomah kan itu dimiliki oleh para wali. Siap. Nah, terus masalahnya gini Tepatnya tidak dimiliki. Saya cross check itu tidak dimiliki. Diberikan. Nah, beda ya. Diberikan. Sama. Seolah kalau dimiliki itu seolah kalau dimiliki itu seperti peci saya, sesuka saya mau dipakai atau saya mau tempeleng Jokowi. Kan begitu loh. Siap, kan nggak gitu loh. Aduh, ngeri ya Jokowi segala aja Kang Mahesa. Siap. Saya dilatih udah ngomong. Siap. Oh, siap. Nah, ada pertanyaan Kang. Ini jujur karena basic saya kan waktu itu saya memperkenalkan diri ke Kang sebagai pendidik. Ini waktu kemarin ada acara Sematrayan, ada tanya jawab lah gitu kan, siapa yang bertanya tentang masalah akidah. Ini ada salah satu anak Kang, gini, kan salah satu tugas dari malaikat Jibril itu adalah menyampaikan wahyu, gitu kan, menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul atas perintah Allah. Ya, kata saya tuh.
Nah sekarang kan Nabi sudah tidak ada. Lalu apa fungsinya gitu kan? Tugas malaikat Jibril pada saat ini gitu loh. Sedangkan yang diberikan wahyu ya sudah tidak ada kan, khatamun nabiyyin ya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah itu Kang. Menurut Kang Mahesa gimana itu? Soalnya Mau dijawab pakai dalil qat'i apa pendapat ulama ahli tafsir? nah itu lebih bagus dua-duanya Kang. Referensi Karena buat nggak ada saya. dalil qat'i. Karena nggak ada dalil qat'inya. Karena kalau bicara dalil qat'i untuk menjelaskan apa tugas malaikat Jibril sekarang nggak ada. Karena kalau berbicara pengennya qat'i, artinya pengennya pasti jawabannya, maka yang layak menjawab itu pertama langsung Allah Subhanahu wa taala. Karena kan yang dipertanyakan adalah tugas dari Allah. Yang berhak menjawab pertanyaan sampean kalau secara pasti adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampean mati dulu. Atau malaikat Jibril langsung, "Jibril, lu sekarang ngapain?" Kan gitu loh. Iya, iya. Nah, maka pendekatannya adalah tafsir ulama. Nah, ini bersifat pendekatan, bukan jawaban pasti. Kan begitu? Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di dalam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ruh turun. Dan menurut sebanyak ahli tafsir itu ruh itu malaikat Jibril. Ingat, saya tidak mengklaim ini adalah jawaban pasti. Dan ini juga dijelaskan oleh Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, bukan Gufron Al-Bantani Al-Plongoi, bukan, Syekh Nawawi. Itu di dalam kitab Nurul Zulam. Tanazzalul malaikat, tetapi ingat ini bersifat pendekatan. Ini menurut pendapat ulama. Jadi tidak bersifat pasti. Paham ya? Ya, paham Kang. Maka berkaitan hal-hal seperti ini justru etisnya tidak dipertanyakan apalagi diperdebatkan. Jadi nggak boleh nih mengklaim nih yang membaca kitab Syekh Nawawi lalu memastikan ini malaikat Jibril. Nggak boleh kalau memastikan. Maka tadi narasinya ini pendekatan para ulama ahli tafsir, tidak memberikan kepastian. Saya hati-hati nih menjawab ini. Ya, tapi itu Kang, kan ada beberapa nabiullah yang dikategorikan klasifikasinya belum wafat ya secara jasad gitu loh. Oke, ya namanya wafat itu pasti ke jasad lah, karena roh tidak mati. Ya, Itu nah kayak seperti contoh Nabi Khidir, Nabi nah, Khidir. itu ya Nabi Khidir, Nabi Isa, kan banyak, Nabi Idris. Nah itu kan memang para nabi dan rasul yang memang masyhur, kalau kita ambil dari 25 nabi lah ya, jangan terlalu banyak spesifik gitu. Nah itu apakah masih apa tuh namanya Kang, masih ada kaitannya dengan malaikat gitu? Malaikat Jibril kan, tetapi kan belum ada tugas masalahnya kan. Nabi yang sekarang masih hidup, kalau dia di alam dunia, ia harus menjalankan syariat baginda Nabi Muhammad. Siap. Jadi misalnya orang punya syariat sendiri, misal ini ngomong misal doang. Yes. Setiap nabi kan punya syariatnya sendiri-sendiri ya. Nah, misalnya ada nabi yang hidup sampai sekarang, ya tetap aja aturannya aturan baginda Nabi Muhammad. Siap. Itu. Sekalipun toh nabi tersebut hidup di zaman sebelum baginda Nabi Muhammad. Ya, iyalah. Seperti Nabi Khidir. Nah, kalau saya sih nggak tahu Nabi Khidir ini hidup apa mati. Yang jelas, saya mengambil pendapat Nabi Khidir sudah wafat. Cuma saya tidak ingin berdebat. Bagi orang yang menganggap Nabi Khidir masih hidup, silahkan. Itu. Mau orang menganggap Nabi Khidir hidup, silahkan. Mau menganggap Nabi Khidir sudah wafat juga silahkan. Toh dua-duanya tidak ada yang bisa membuktikan. Enggak, soalnya Toh dua-dua. pernah dengar Kang, katanya Nabi Khidir itu sampai yaumul kiamat katanya. Wis nggak tahu, udah dibilang saya mah mempercayai pendapat ulama yang menganggap Nabi Khidir wafat. Oh. Siap. Dari kita Tapi referensinya tapi itu dalam referensi kitab yang menganggap Nabi Khidir hidup, referensinya dari kitab apa? bukan kan bilang wafat menurut pendapat ulama. Nah itu di mana Kang? Keterangan. Ya keterangan kitab tasawuf atau kitab apa barangkali. Nggak tahu kitab tasawuf saya makan. Oh. Berdasarkan hadis, saya lupa ini sebenarnya saya sudah suguhkan semuanya di YouTube ya. Langsung saya perlihatkan kitab-kitabnya. Kelamaan ini sudah 4 tahun yang lalu ya. Berdasarkan hadis, loh, ada Al-Qur'annya. Tapi tadi bersifat pendekatan para ulama. Loh, sebentar ayatnya saya cari dulu nih. Yang jelas ada di hadis kan Kang ya? Di hadis berarti. Ada Al-Qur'annya aja, pendekatan dari Al-Qur'an. Kedua, kalau dari hadis setelah 100 tahun mati. Kemudian yang hidup meyakini Nabi Khidir hidup, itu pendekatannya ketika Nabi wafat ada suara. Para ahli tafsir menjelaskan itu suara Nabi Khidir.
Jadi semuanya sama-sama ada. Cuma saya nggak mau pusing. Kenapa lebih mau ngambil pendapat Nabi Khidir wafat? Iya, iya. Saya nggak mau pusing aja. Ya, orang yang menganggap Nabi Khidir hidup itu harus kuat. Hujahnya harus benar-benar kuat. Siap, siap. Baik. Gini Kang, ini ada saya kepikiran nih Kang nih. Kan Islam itu secara historis itu kan pendekatannya akulturatif ya, akulturatif. Apa Salah satunya akulturatif masih ada itu? yang akulturatif itu jadi mengikuti adat istiadat setempat zaman dulu ya. Mungkin para aulia tisah mungkin Kang salah satu contohnya. Enggak. Saya tidak sependapat. Bentar. Oh, tidak sependapat. Soalnya ada beberapa Kang, gini maksud saya gini, ini kan dari atas dulu tarik mundur lah gitu. Jadi ada beberapa lokasi yang memang ketika wafat gitu Kang, wafat terus dikasih sesajen, disimpan di kamarnya. Itu orang-orang tua dulu. Itu mah sosial, Kang. Kalau berbicara sosial, sosialisasi para ulama, semuanya kulturatif. Tapi kalau dikatakan Islam pendekatannya kulturatif, tidak begitu juga. Karena ketika ayat Al-Quran pertama kali diturunkan, itu sudah tidak sesuai dengan zaman. Maka saya pernah kritisi statement dari Gus Ulil Absor yang ngomong bahwa Al-Quran kini sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Sepintas terlihat dan terkesan modern pemikirannya Gus Ulil Absor. Terkesan keren pemikirannya Gus Ulil Absor. Padahal sejatinya tertinggal pemikiran seperti ini. Kenapa? Lo kok baru nyadar Al-Quran tidak sesuai dengan perkembangan zaman? Nah dari Al-Quran pertama kali diturunkan sesuai dengan perkembangan zaman. Pertama turun itu udah gak sesuai dengan zamannya. Lo kok mikirnya terlambat gitu. Terlihat modern tapi sebenarnya keterbelakangan pemikirannya. Statementnya udah ketinggal jauh. Ya. Pernah saya juga dengar oleh Absor gitu, Kang. Apa tuh gak ada catatan kaki skala gitu kan? Paham. Lah Al-Quran yang memenuhi segala standar, yang sempurna, tulisannya ya, yang amazing, lalu diukur dengan standar orang sekarang. Itulah saya makanya kalau berbicara Gus Ulil Absor saya suka. Sudahlah. Iya siap Kang. Ada yang bilang soalnya gini Kang, kan banyak sekali. Udah sampai ya. situ aja. Udah, gak ada balik lagi ke halu aja. Udah temanya sampai ini melebar mana-mana ini. Enggak, ini halu Kang. Halu. Halu ya, bab halu ini ke halu Kang. Salah satunya kan gini Kang. Islam itu kan Sunni Syiah gitu kan. Aliran yang saya pahami ini. Bab halu. Kalau mau bab halu saya lanjut, kalau enggak capek kali semua dibahas kamu ini. Emangnya sayanya kitab ta? Emangnya sayanya Ustaz Abdul Somad ta? Emangnya saya Kiai Idrus Romli semua bisa saya jawab. Tadi ditanya Sulamul Munawwarah aja saya nggak tahu. Ditanya pan mantek batik bayan nggak tahu saya. Kang, ini kalau Wahabi kan kita bisa membedakan dari furu'iyah. Yang saya pahami nih Kang, ini kan kita sharing juga nih. Ya, sedangkan kita temanya bab halu. Ya. Lanjut, boleh nggak lanjut? Tema keluar tema, udah capek. Yang lain ngantri. Saya setidaknya apa tuh ya meyakini, menurut saya itu haluisme itu awalnya dari Syiah Kang. Gitu loh. Karena Syiah itu sangat berlebihan bagi saya. Makanya haluisme di Islam itu terkontaminasi sehingga kita nggak bisa membedakan. Tidak ada haluisme di dalam Islam. Coba sih Kang, sampai ini pendidik tapi bahasanya kok haluisme di dalam Islam. Nggak ada di dalam Islam haluisme itu. Ayolah yang keren dikit bahasanya lah. Tadi bahasanya udah menggunakan kata kulturatif. Ini intelektual banget. Tapi Anda sebut tadi katakan haluisme di dalam Islam. Nggak ada haluisme dalam Islam itu. Di Nusantara gitu loh ngomong ya, haluisme di Nusantara yang ngomong yang bener Iya Kang. Nah ini seru. Makasih lah diingatkan Kang. Nah itu jadi di Nusantara ini banyak sekali haluisme itu yang menurut saya itu ya hasil dari ajaran-ajaran Syiah itu Kang. Mereka mengklaim bahwasannya bahwa ya, seharusnya ya ketika Nabi Muhammad itu wafat harusnya ada nabi lagi. Nah seolah-olah kan itu sudah halu yang paling tingkat ekstrim bagi saya itu. Salah satu bentuk wujud pola pikir. Setahu saya akidah Syiah paling halu itu Nabi Imam Mahdi sudah muncul di abad kedua, di abad ketiga. Tapi sekarang katanya mahjub, mastur. Nah itu halu paling Syiah, paling parah. Makanya kalau kita ngobrol sama orang Syiah itu sederhana. Sekarang Imam Mahdimu menjalankan syariat apa? Mereka jawab menjalankan syariat Nabi. Loh kok nggak menerapkan khilafah? Kok nggak menerapkan Al-Quran? Berarti berdosa dong Imam Mahdi yang sekarang lagi ngumpet itu. Ya sudahlah, banyak kehaluan ini. Kalau berbicara kehaluan, bicara ke manusianya ya sama mayoritas di Indonesia juga banyak nyebarin kehaluan. Jangan dikira Wahabi itu tidak anti halu, kelompok Wahabi itu sama aja itu, parah halunya. Lihat aja ada orang-orang Wahabi jadi peruqyah itu. Banyak kan orang-orang Wahabi jadi peruqyah halu, tukang bohong juga.